Yol, tunggu sekitar 5 menitan untuk peserta semuanya bisa masuk. Good luck everyone. Kalau udah masuk kasih tahu ya. Udah ya? Halo teman-teman, selamat malam. Aku oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah ngedaftar di webinar kita pada malam hari ini bersama Community ID di Workshop Series Anak Muda Bergerak dan Berdampak Membangun Pergerakan dari Nol. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, aku bakalan cerita-cerita sedikit nih sama teman-teman. Malam ini kita bakalan ngobrol seru banget nih sama speaker milenial yang keren banget. Masih muda banget milenials, tapi udah punya segudang cerita dan prestasi yang bakal di-sharingkan pada malam hari ini tentang membangun pergerakan dari nol. Dan teman-teman nanti juga bisa bertanya banyak banget, bebas nanya apa aja sama speaker kita, dan juga akan dipandu oleh speaker kita Kak Bella. Oke. Nah, teman-teman sambil menunggu teman-teman yang lain, menunggu 5 menit ya. Oke, udah mulai rame ya teman-teman yang baru join. Selamat datang di Workshop Series bersama Community ID di weekend yang kalau udah malam nggak cerah lagi ya. Kalau siang-siang cerah, kalau malam-malam apa ya? Malam yang hening. Kita bakalan berbagi banyak cerita dan kita bakalan sharing banyak hal malam ini, positif banget lah ya. Kita bakal dapetin belajar, dapetin ilmu dari kakak-kakak kece millennials malam hari ini. Dan semoga malam hari ini tuh kayak jadi semangat baru nih buat apa yang akan kita pelajari nanti, dan bakal semangat juga buat teman-teman keesokan harinya, dan semangat juga nih buat bulan Juli ya, yang kita udah memasuki new normal, dan semoga kita doakan Indonesia kembali normal, kembali sehat lagi, dan coronanya segera pergi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di Workshop Series bersama community.id.
Oh ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, karena banyak banget teman-teman yang udah daftar untuk mengikuti workshop series bersama community.id. Mungkin peserta malam ini sekitar 70-an orang, dan aku aku lupa ya, aku belum kenalan tadi ya. Kalau misalnya orang-orang bilang tuh ya, tak kenal maka tak sayang, jadi aku bilang, tak kenal maka asing, jadi kita kenalan dulu ya. Kenalin, aku Yola Andesva, biasa dipanggil Yola. Nah, jadi aku pengen, teman-teman sharing juga nih, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Teman-teman boleh nih di chat box kita, kasih tahu teman-teman domisilinya dari mana, nanti kita biar tahu juga, siapa tahu kita nanti bisa ketemu di, di dunia nyata ya, nggak hanya di virtual, dan bukan hanya di online kayak gini. Siapa tahu ada yang dari daerah yang sama, ataupun mungkin ada dari, apa namanya, ini ada dari Semarang. Wah, keren ya, jauh nih. Terus ada dari Serang juga. Hai Kak Panji. Aku dari Serang, salam kenal semua. Terus ada dari Mojokerto, dari Jakarta Timur. Halo Jakarta Timur. Dari Depok juga, halo Depok. Dari Jogja, wah jauh ya. Bakal seru nih. Wah, ini nih yang paling jauh nih. Ada Ervin dari Sorong, Papua Barat. Halo Ervin. Keren banget. Ada Elena nih dari Lampung Selatan. Halo Ellen. Ada Ririn dari Bengkulu. Terus ada juga Alfi Lutfiah nih dari Jawa Timur. Wah, keren ya. Ini jauh-jauh banget gitu loh. Kayaknya siapa tahu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga ya. Selesai webinar ini mungkin bisa ngobrol di Instagram atau di mana. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu, terus aku lagi traveling atau teman-teman yang lain lagi traveling ke Jawa Timur kayak gitu atau kemana, kan seru ya. Ada Mas Yuda nih dari Bandung, ada Novia dari Serang, dan ada Dinda Marcelina dari Tangerang. Terus ada Dini Hanifah nih dari Serang, Banten. Wah, aku sangat-sangat excited for tonight ya. Ini tuh bener-bener ya teman-teman kayak corona itu ada hikmahnya ya. Kita nggak bilang corona itu um, bagus, tapi kita juga nggak bilang 100% corona itu nggak bagus. Karena memang ada hikmah di balik setiap kejadian. Jadi karena adanya corona ini, jadi kita bisa lebih kreatif lagi, anak-anak milenial kita memanfaatkan teknologi dengan sangat baik, terus kita bisa berkumpul, diskusi, bertukar pikiran, terus kita bisa mendapatkan energi positif dan insight-insight positif, insight yang baru dengan mengikuti berbagai webinar ataupun kelas-kelas online ataupun workshop yang banyak banget diadain secara gratis. Dan aku pribadi pun selama masa pandemi kurang lebih 3 bulan ini, aku tuh udah nggak tahu berapa banyak kelas online, berapa banyak webinar, Zoom, workshop, dan live Instagram yang udah aku ikutin, dan menurut aku sih kita sebagai anak milenial itu benar-benar, dan juga generasi generasi Y ya, generasi Z juga. Jadi emang benar-benar kita harus memanfaatkan teknologi itu dengan sangat baik. Jadi kalau misalnya orang bilang, kita punya smartphone, jadi handphone kita itu smart, tapi pengguna smartphone itu harus lebih smart dong daripada smartphone yang kita punya itu. Karena memang smartphone itu kan banyak banget ya dampak-dampak dari smartphone hari ini, yang dimana mungkin teman-teman kita yang belum teredukasi dengan sangat baik atau Ayo, maaf kita ya. mulai yuk. Oke. Thank you, Ellen. Oke teman-teman, udah rame banget nih, udah sekitar 38 peserta yang hadir ya, udah separuh dari peserta yang mendaftar. Dan karena untuk mengingat waktu kita juga sangat terbatas, langsung aja kita akan memulai acara workshop series bersama community.id malam hari ini, anak muda bergerak dan berdampak.
Dengan tema malam hari ini membangun pergerakan dari nol yang akan dipandu oleh pemateri kita Kak Panji Aziz Pratama, founder dari Isban Baban Foundation, dan juga dipandu oleh Kak Bella Citra sebagai moderator. Kak Bella adalah founder dari Youth Offers and Vacancy. Aku bakalan bacain dulu ya untuk sekilas tentang community.id. Boleh dibantu, Kak? Oke. Nah, community.id adalah wadah bagi pergerakan anak muda di Indonesia agar dapat berkolaborasi dengan berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ataupun SDGs yang sering kita kenal, program berkelanjutan punya pemerintah. Kemudian, ada pun peraturan dalam workshop kita pada malam hari ini. Silahkan menuliskan pertanyaan melalui Zoom chat box kita selama workshop berlangsung, dan moderator akan memberikan kesempatan bertanya langsung pada sesi tanya-jawab nanti. Nah, kemudian peserta diharapkan untuk tidak unmute pada saat ingin bertanya kepada pemateri kita. Next, Kak. Nah, di sini juga aku pengen mengenalin kita community.id punya challenge di Instagram, namanya Paranormal Challenge, jadi produktif era new normal. Nah, yuk bagikan momen dan cerita produktif teman muda di era new normal periode 20 Juni sampai dengan 12 Juli 2020. Jadi teman-teman masih punya waktu sampai beberapa hari ke depan lagi untuk ngikutin challenge kita, dan akan mendapatkan hadiah berupa GoPay itu Rp300.000 untuk 6 orang pemenang. Nah, cara ngikutin challenge-nya gimana sih? Yang pertama, langkahnya adalah posting foto dan video momen produktif teman muda selama new normal di Instagram. Selanjutnya, teman-teman buat caption semenarik mungkin pada postingan foto ataupun video yang teman-teman update. Kemudian yang ketiga, jangan lupa tag community.id dan 3 teman kamu. Selanjutnya, gunakan hashtag community ID, tantangan paranormal, tetap produktif, saling gerak, dan berdampak. Dapatkan voucher GoPay sebesar Rp300.000 untuk 6 teman muda yang beruntung dan akan diumumkan pada hari Senin 13 Juli 2020. Nah, kemudian juga teman-teman, nanti di sesi terakhir ada link e-sertifikat di akhir sesi. Nah, teman-teman jadi diharapkan untuk mengikuti workshop kita pada malam hari ini sampai sesi akhir. Karena apa? Ketika teman-teman meninggalkan ruangan workshop kita di tengah-tengah perjalanan. Jadi teman-teman nggak akan mendapatkan e-sertifikat nih. Nah, makanya teman-teman harus ngikutin sampai akhir di webinar kita pada malam hari ini, dan jangan lupa juga bertanya ya. Dan kemudian selanjutnya aku bakalan kenalin background dari moderator kita pada malam hari ini, Kak Bella Citra, adalah seorang graphic designer dengan pengalaman lebih dari 5 tahun dalam memiliki ketertarikan pada community development yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Nah, Kak Bella juga adalah Award Young Leader for Indonesia National Wealth by McKinsey & Company. Kemudian Kak Bella juga adalah seorang founder Youth Offers and Vacancy. Dan langsung aja dipersilahkan kepada Kak Bella. Oke, terima kasih banyak, Viola. Udah kedengaran belum ya, teman-teman, suara aku? Udah, Kak. Udah, oke. Halo, teman-teman. Perkenalkan, aku Bella sebagai moderator di acara Community ID kali ini dengan tema membangun pergerakan dari nol. Nah, sebelum kita mulai, aku bakal kenalin Kak Panji, profil Kak Panji. Jadi, Kak Panji Aziz Pratama yang biasa dipanggil Kak Panji ini dikenal sebagai salah satu koordinator
lapangan berpengaruh dalam hal youth empowerment, pergerakan dalam isu pendidikan, dan non-profit leader. Kapanji ini memiliki beberapa pengalaman bekerja di organisasi non-profit terkemuka di Indonesia, seperti YCAB atau Yayasan Cinta Anak Bangsa, Telapak Society, dan Tanoto Foundation. Kak Panji juga seorang founder sekaligus chairman dari Isbaban Foundation, yaitu Yayasan Istana Belajar Anak di Banten. Dan saat ini Kak Panji bekerja di Tanoto Foundation sebagai program manager, Sigap Early Childhood dan Education Development. Nah itu, jadi teman-teman tema community ID kita web series-nya kan anak muda bergerak dan berdampak. Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar banyak nih dari Kak Panji, mungkin bagaimana pengalaman Kak Panji selama ini dalam membuat dan membangun Isbaban Foundation dan program-program youth empowerment yang lain, seperti itu. Mungkin itu saja perkenalannya. Saya persilahkan Kak Panji untuk memulai materi kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam buat teman-teman yang malam-malam masih semangat ya untuk ikutan acara webinarnya Community ID. Senang banget bisa diundang di sini. Terima kasih Bella tadi udah kenalin. Bella ini juga salah satu anak muda berpengaruh nih di Indonesia nih. Ternyata kita satu program ya di Young Leaders for Indonesia dari McKinsey, karena dulu aku juga pernah di sana, tapi tahun 2014. Mungkin Bella setelahnya atau sebelumnya kali ya, Bella. Apa namanya ya? Diminta sebenarnya ini saya dari Bapak Irlando, inisiatornya Community ID juga, yang senang banget bisa akhirnya ketemu dan kenal sama teman-teman di sini. Ada 41, termasuk saya berarti 40. Makasih malam-malam udah masih semangat dan izin sharing nih teman-teman terkait diminta untuk sharing tentang memulai gerakan dari nol. Menurutku semua orang juga pasti bisa sharing tentang ini, apalagi Kak Bella juga punya gerakan Youth Overs, ada vacancy, terus Kak Yola juga ada cerita aku kamu lah, banyak ya. Dan teman-teman pasti juga punya gerakan-gerakan lain, dan menurutku ini ajang saling sharing. Kita saling sharing aja, nggak ada yang lebih paling bagus atau tidak. Tapi ini jadi momen dimana aku juga bisa belajar dari teman-teman dan bisa saling refleksi. Jadi ini ajang refleksiku untuk mengingat-ingat masa-masa zaman dulu berjuang untuk membangun namanya Isbaban Foundation. Nah, aku izin sharing ya, ini ada PowerPoint sebenarnya aku siapkan khusus buat teman-teman Community ID. Oke, ini dia sepertinya. Masuk nggak ya? Oke, masuk nggak teman-teman? Masuk ya? Iya Kak, sudah masuk. Alhamdulillah. Ya, kita punya waktu berapa menit Kak Bella? Untuk sharingnya? 30 kali ya? Untuk share, iya bisa Kak. 30, 40 deh. Kita banyak ngobrolnya aja. Saya senang banget untuk ngobrol bareng di Q&A. Mau cerita dari pertama. Ini adalah tentang sesuai temanya, suruh sharing sama teman-teman Community ID untuk cerita tentang gimana sih gerakan Isbaban ini dari nol. Nah ini teman-teman, ini adalah volunteers. Mungkin udah nggak asing lagi buat teman-teman yang juga gerak di organisasi kepemudaan. Kita selalu berkomunikasi, berinteraksi sama anak muda yang kadang mereka mudi-mudian jadi relawan. Kalau lagi nggak mood, dia nggak akan join, tapi kalau lagi semangatnya tinggi pasti aja datang terus gitu. Saking semangatnya datangnya lebih dulu, pulangnya lebih lama gitu ya. Nah ini juga banyak cerita di sini. Nah saya mau sharing terkait sama apa yang dijalankan sama Isbaban selama 7 tahun. Jadi kita mulai. Ya, karena temanya adalah memulai gerakan dari nol. Ini nol banget. Lihat sebelah kiri juga muka saya masih sangat muda ya, 7 tahun lalu. Tapi sekarang makin muda, makin kesini gitu, insya Allah ya. Dan ini adalah tahun pertama kami buka
namanya Taman Baca. Teman-teman, Isbanban itu apa sih sebenarnya? Siapa tahu ada yang pasti belum tahu juga. Isbanban itu sebenarnya adalah singkatan loh. Istana Belajar Anak Banten. Ini tuh kita buat dulu sebenarnya Taman Baca. Isbanban itu nama Taman Baca, bukan nama organisasi bahkan. Jadi 2013 atas keresahan saya sama teman-teman di Banten, dulu masih kuliah di Unpad Jatinangor semester 2. Kebetulan jurusannya kesejahteraan sosial gitu. Jurusan ini sebenarnya jurusan yang sangat-sangat beban ya. Karena namanya kesejahteraan sosial. Kalau nggak bisa mensejahterakan, rasanya saya gagal jadi alumni dari Kesos itu sendiri gitu. Jadi pas semester 2 kesel kalau misalnya cuma teori aja di bangku kuliah. Dan hari itu kebetulan lagi ada banjir di Banten. Gitu. Saya mikir, banjir di Banten. Saya kan anak Banten nih, saya orang Serang. Tadi juga ada orang Serang ya, teman-teman. Saya orang Banten, Serang Banten. Saya pengen pulang ke Banten. Saya pengen bantu sama teman-teman untuk bantu banjir. Singkat cerita, kita datang ke lokasi banjirnya. Terus sampai sana kita ngeliat dan kita akhirnya galang dana ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, bahkan ke jalan-jalan raya pakai kardus ya. Pakai kardus, mungkin teman-teman juga sering pakai itu juga dulu. Akhirnya dapatlah sekitar 2-3 juta rupiah. Pas kita datang lagi ke sana, ternyata bantuan banjirnya udah banyak. Cukup banyak, sangat cukup. Akhirnya kita mikir, ini uangnya buat apa ya? Kalau kita beliin makanan atau baju atau obat-obatan buat adik-adik atau teman-teman masyarakat di sana, kayaknya bakal mubazir gitu. Ya udah deh, kita nggak sengaja juga ngeliat anak-anak, ada 15 orang tuh, sebelah kiri atas tuh. Ini anak-anak kita, anak-anak binaan kita pertama kali. Kita tanya di sana, Adek, kenapa kok di sini Adek mainnya di daerah sini? Soalnya di sana masih banjir, Kak. Terus apa yang Adek butuhin? Itu Kak, tas saya hanyut. Dia bilang gitu. Terus sepatunya basah, buku PR-nya hilang, pokoknya banyak lah. Fasilitas pendidikannya nggak ada intinya. Dan akhirnya kita kepikiran, dapat inspirasi hari itu. Ya udahlah, kita pakai aja ya uang hasil galang dana ini untuk membantu adik-adik dapetin fasilitas pendidikannya. Uangnya masih ada sisa, kita beliin rak buku. Nah, yang paling bawah itu rak buku. Jadi kita rak bukunya sangat-sangat simpel, kita beliin aja, terus kita dekor ruang tengah madrasah. Ini madrasah ya teman-teman, madrasah kita pinjam dari punyanya desa. Kita minta izin, Pak, kita minta izin untuk gunakan ruang tengah madrasah buat belajar adik-adik, boleh nggak? Boleh, dibolehin. Dan faktanya, pembukaan ini, launching ini, cuman bermodalkan berapa ya? Mungkin Rp50.000, beli gunting, beli pita, beberapa hal gitu, nggak banyak gitu. Alhamdulillah, dari situlah makna sebenarnya si Isbanban ini. Dan kita namakan taman bacanya Istana Belajar Anak Banten. Nggak ada kepikiran saya mau bikin jadi organisasi lebih besar lagi, nggak ada. Cuman waktu itu mikirnya, ya udah ini taman baca buat adik-adik, pun kayaknya kapannya nggak akan lama di sana karena kuliah di Jatinangor, balik ke Banten kan kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata jalan Allah tuh sangat-sangat tidak bisa ditebak ya. Di tahun terakhir, jadi kita tuh punya janji sama masyarakat situ. Saya bilang sama masyarakat di sana, teman-teman masyarakat, Bapak Ibu, kami akan coba mengabdikan diri selama 1 tahun. Kami cuma mahasiswa, nggak punya apa-apa, kami cuma punya semangat untuk main sama adik-adik. Izinkan kami untuk 1 tahun di sana ya Bapak Ibu. Akhirnya diizinkan. Pas kita udah 1 tahun di sana, baru aja kita mau perpisahan. Adik-adiknya nangis semua, 15 anak ini menangis semua, nggak ada yang nggak nangis. Kita dipelukin ya, relawan tuh cuma ada sekitar 7 orang, jadi berkesan banget. Mereka tuh sangat-sangat kenal kita, dan kita juga kenal mereka. Mereka nggak mau ditinggalin, sampai ada yang naik ke motor saya untuk ikutan pulang ke rumah. Nggak apa-apa Kak Panji, aku pengen ikut aja ke rumah, biar nanti belajarnya sama Kak Panji gitu. Aduh, pokoknya membuat kita sedih, tapi sambil ketawa-tawa ya. Dan akhirnya dari sana kita
kampanye dan juga teman-teman relawan lain mikir ya udah kita daripada sudahi saja mendingan kita bikin lagi taman baca baru yuk di tempat di luar kampung itu supaya Isbanban manfaatnya makin banyak. Dan kampung ini juga kita serah terimakan taman bacanya ke warga supaya bisa diurus. Singkat ceritanya, tahun berikutnya, tahun 2014, kita akhirnya ngelatih 40 anak muda untuk bisa bikin social project. Kebayang nggak, tahun 2014 tuh belum rame banget. Bikin namanya workshop tentang social project, how to make social project, sustainability itu nggak ada tuh, kayak mungkin dulu asing banget kali ya. Apalagi di Banten tuh masih sedikit sekali wadah-wadah yang menampung kontribusi anak muda, masih sangat sedikit. Dan kita bikin workshop itu dan lumayan banyak yang datang tuh, ada 40 anak muda. Kita kumpulin, kita datangin ke kampung Sukamaju yang tadi kampung pertama kita, Taman Baca Isbanban pertama. Kita latih di sana selama 3 hari, ketemu masyarakat, ketemu adik-adik, terus kita latih gimana cara bikin taman baca, dan kita pulangin lagi ke daerahnya masing-masing, dan mereka diminta untuk bikin taman baca di daerah mereka. Alhamdulillah, 6 taman baca baru secara serentak di-launching pada tahun 2014. Gitu. Dan akhirnya kita punya relawan dari 7 relawan, sekarang waktu itu jadi 123 relawan. Jadi akhirnya Isbanban makin besar. Terus kita kepikiran nama Isbanban kayaknya bukan cuma untuk taman baca aja deh. Kayaknya Isbanban ini namanya bisa jadi bentuk organisasi. Ya udah, kita jadiin tuh. Namanya Isbanban jadi nama organisasi aja. Jadi kita jadi organisasi non-profit yang digerakin sama anak muda usia 18 sampai 25 tahun. Dulu usia saya masih sekitar bocah ya, berapa? 19 tahun. Mungkin sama kayak teman-teman. Gitu. Dan akhirnya kita nekat, singkat ceritanya juga, akhirnya kita nekat. 2016, kita ngerasa geram sekali karena komunitas Isbanban ini sangat-sangat dipandang sebelah mata kalau lagi nyari dana. Kita dibilang komunitas nggak ada badan hukumnya lah, kita dibilang masih nggak kompeten lah. Terus saya waktu itu bilang, ya udah kita bikin aja deh yayasan. Kita bikin aja badan hukum yayasan tahun 2016 tuh sama teman-teman. Kata teman-teman, ya udah, caranya gimana? Caranya kita harus punya duit. Terus duitnya di mana? Nggak tahu, saya juga nggak ada duit. Akhirnya kita berpikir gimana caranya dapat duit. Hari itu, di bulan itu kebetulan lagi ada kompetisi social project se-nasional. Jadi ada kompetisi social project dikompetisikan se-Indonesia, yang menang dapat uang 4 juta rupiah. Wah, kita kan senang banget ya. Wah, asik banget nih. Daftar ah. Saya daftar, saya berangkat ke Bengkulu, presentasi social project di sana. Alhamdulillah dari itu tuh acara Indonesia Student and Youth Forum, ISYF. Dan hari itu Isbanban dinyatakan jadi salah satu penerima mini grants 4 juta rupiah. Itu kita bersyukurnya alhamdulillah. Hari itu juga dananya kita langsung bawa ke notaris. Kita nyari notaris, kita kira gampang nyari notaris untuk bisa bikin yayasan. Ternyata kita berjuang selama 1 tahun, kita nyari-nyari notaris, nggak ada yang mau menerima kita. Alasannya cuma satu. Yang pertama, foundernya masih muda. Usianya masih 19 tahun, katanya masih sangat muda. Yang kedua, kita dibilang nggak punya duit. Memang benar kita nggak punya duit. Ditanya uangnya punya berapa yayasan, saya bilang ya saya cuma punya uang 400.000, itu juga dana bidik misi gitu. Ya udah akhirnya selama setahun kita nyari dan akhirnya ketemu notaris kelima, dapatlah notaris yang membantu kita untuk bisa jadiin badan hukum yayasan. Dan finally kita dapat badan hukum yayasan tahun 2016 dengan dana 4 juta tadi, dan itu jadi dana pertama kita yang kita punya untuk bikin jadi badan hukum. Pokoknya sangat-sangat luar biasa. Dan ini cerita yang paling uniknya. Setelah badan hukum jadi, tahun depannya itu tahun sangat-sangat sulit buat kami di Isbanban Foundation. Setelah kita jadi yayasan, saya kira itu makin kuat, tapi ternyata belum tentu gitu ya. Karena tim di satu organisasi Isbanban ini punya kesibukan lain, relawan juga punya kesibukan, akhirnya relawannya turun, kita dana itu makin nggak punya, program akhirnya nggak jalan. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain hal ini ya. Dan ini adalah hal yang mungkin biasa terjadi di organisasi non-profit atau sosial.
Dan kalau teman-teman mau tahu, nah ini adalah tim kami yang surut waktu demi waktu. 2014 ini timnya sebanyak itu, mungkin lebih banyak sebenarnya, cuman nggak masuk frame aja. 2015 makin surut lagi, 2016 tinggal cuma 5 orang, dan itu sedih banget. Hampir aja saya waktu itu mikir ya udahlah udahan aja kali ya gitu. 2016 kan juga waktu dimana saya mau lulus kuliah, lagi skripsi, pengen lulus, ispanbannya lagi anjlok, kita nggak punya semangat lagi untuk ngejalanin, terus gimana dong gitu. Ya udah, akhirnya 3 bulan kami cukup vakum, nggak ngerjain apa-apa. Dan 2017 itu adalah jadi tahun bounce back kami. Dan kapan aja mikir, ya sudah kita banyak hal yang kita harus lakuin. Nah, waktu itu tuh juga fundraising lagi turun-turunnya, kita pernah jualan kue, modal 5 juta, balik modal cuma 1 juta, 4 jutanya dana dari talangan teman-teman relawan, pada nggak balik, macam-macam deh. 2015 kita jualan kaosnya ternyata dimahalin, macam-macam pokoknya. Dan satu hal kuncinya ini, akhirnya 2017 itu jadi tahun terpuruk kami, sekaligus tahun kami bangkit. Jadi Isbanban harus transformasi. Transformation is the key. Kita nggak boleh gini terus, kita juga harus berubah, kita harus evaluasi apa yang kita pernah kerjakan, kita harus ubah cara mainnya. Bahwa organisasi sosial nggak boleh tuh dikerjakan asal-asalan, nggak boleh dikerjakan secara, walaupun organisasi non-profit, tapi kita harus tetap profesional. Walaupun tidak dibayar sama sekali, kita jadi volunteers, kita juga harus profesional ngerjainnya. Dan cara main itulah yang kita ubah gitu. Dan terbentuklah Principle Works yang kami punya sampai hari ini. Ini prinsip kerjanya kami di Isbanban Foundation, hasil dari keterpurukan masa lalu yang akhirnya kita bounce back untuk bisa bangkit di masa yang akan datang sampai hari ini. Yang pertama, kita harus punya prinsip give to give. Nggak boleh tuh transactional take and give. Kita ngasih cuma karena kita pengen sesuatu, itu nggak boleh. Jadi sekarang prinsip kita harus give to give. Ya, lo kasih, gua kasih, ya udah. Urusan nanti kita kolaborasinya jadi apa itu urusan belakangan. Tapi yang penting kita ikhlas untuk kasih. Terus yang kedua, kita harus punya strategic collaboration. Dulu zaman itu kita belum pernah punya strategi untuk kolaborasi. Semua kita kerjain bareng-bareng tapi nggak pernah punya tujuan utama yang mau dikerjain itu apa. Growth mindset, kita harus tetap terbuka, menerima apapun, open minded, open learning. Kita tuh nggak boleh sombong, kita harus belajar dari sisi manapun. Setiap hari kita harus diisi otaknya segala macam. Clear goals, kita harus punya goals yang jelas di Isbanban ini mau ngejar apa sih sebenarnya, organisasi ini tuh ada untuk apa gitu. Kita mau capai misi apa, visinya seperti apa. Terus yang selanjutnya leaders, create leaders, artinya di Isbanban kalau kalian masuk ke Isbanban dan akan dijadikan leaders, kalian punya misi untuk menciptakan satu leaders baru dapat nanti ngelanjutin Isbanban Foundation ke depan. Karena kita percaya bahwa regenerasi itu penting banget. Yang terakhir itu trust. Jadi kita harus percayain sama tim. Saya sebagai founder dan juga managing director ngerasa sepertinya harus banyak mempercayakan tim untuk berimprovisasi dan menginovasi apa yang ada di dalam tubuh internal gitu. Nggak boleh selalu apa yang kita pikirkan aja, tapi kita perlu melibatkan mereka untuk bisa bikin satu keputusan besar. The Principle Works ini akhirnya yang membuat kita bangkit lagi nih teman-teman. Nih teman-teman, mungkin ini yang juga teman-teman rasain. Biasanya organisasi non-profit atau gerakan itu ditentukan dari 3 hal ini. Programnya, volunteer satu timnya, terakhir fundingnya. Misalnya salah satu aja nggak ada, misalnya fundingnya nggak ada, biasanya suka bingung tuh, aduh kita tim ada banyak, program juga udah ada, tapi duitnya nggak ada susah nih jalannya gitu, bisa jadi. Atau volunteernya nih nggak ada, tapi fundingnya duitnya gede banyak, tapi programnya juga ada, gimana ya gitu. Gimana kita mau ngerjain, kita kekurangan SDM atau programnya. Intinya adalah 3 hal ini akan saling terkait gitu teman-teman. Dan biar jelas arah organisasi, menurut Kak Panji adalah kita harus punya theory of change. Nah ini penting banget buat teman-teman yang sekarang ngerjain organisasi sosial.
Yang pertama gini. Nah, ini bocorannya Isbanban kalau theory of change-nya seperti ini. Kita itu bikin semua terstruktur dari mulai activity-nya apa sampai impact yang kita mau kejar apa. Mulainya dari atas ya teman-teman. Jadi mulai dari impact. Sebenarnya kalian bikin organisasi itu buat apa? Kalau Isbanban, impact yang kita inginkan adalah setiap anak di rural atau pedesaan atau suburban, daerah perkotaan yang kumuh, itu bisa menggapai mimpi-mimpinya lewat pendidikan yang berkualitas dan terakses. Itu impact yang kita inginkan. Jadi setiap anak di pedesaan ataupun suburban tuh punya kesempatan pendidikan yang sama. Gitu. Itu mimpi kita, mimpi besar kita. Tapi kita harus punya kita harus bisa menerjemahkan itu. Gimana cara kita gapai itu? Akhirnya kita bikin program-programnya. Programnya kita bagi 3, ada 3 outcome. Ada yang pertama, mana ya? Sebentar ya. Oke, ini. Nah, ini. Akhirnya kita menerjemahkan goals kita jadi 3 program. Yang pertama, kita membuat creating leaders. Isbanban tuh percaya banget anak muda lokal tuh harus diberdayakan. Mereka tuh bisa loh untuk melanjutkan estafet perjuangannya Isbanban Foundation ke depan. Karena ke depan nggak lagi saya lagi, mungkin nanti Isbanban akan diwakili sama yang lain yang sudah siap untuk jadi leaders di Isbanban. Karena sampai hari ini kita terus lagi membuat stock leaders di Isbanban. Kita buat stok leaders di daerah-daerah, di chapter-chapter. Kita nggak mau nanti kekurangan pemimpin untuk lanjutin perjuangan kita di Isbanban Foundation. Yang kedua, programnya adalah mengajar dan juga bikin taman baca. Tetap itu program pertama kita masih kita pertahankan. Yang ketiga, kita juga punya program beasiswa buat adik-adik yang berasal dari keluarga kurang mampu tapi punya prestasi dan mereka berasal dari pelosok daerah. Itu yang 3 ini yang kita kerjakan untuk menggapai goals yang tadi. Nah ini, mungkin ini jadi masalah teman-teman juga di organisasi. Banyak ditinggalin relawan nggak tuh? Kalau saya sih udah biasa ya. Di PHP pernah ditinggalin tiba-tiba, iya. Komitmen di awal bilang akan serius dan terus menjaga pengabdian sampai akhir juga ada gitu. Ya nggak jauh-jauh lah sama kisah percintaan gitu ya. Jadi ini biar nggak ditenggalin sama relawan atau tim, kita harus ubah cara main. Dan ini cara main yang akhirnya kita ubah tahun 2017 saat kita banyak ditinggalin sama relawan dan juga tim. Yang pertama ini, 3 step. Ada 3 step. Step pertama, kita harus ubah cara main saat rekrutmen. Yang kedua, kita harus ubah cara main saat nge-develop dan juga ngebuat relawan tuh ter-engage atau terlibat terus di organisasi supaya mereka bertahan. Dan yang ketiga, kita harus ubah cara main untuk regenerasi. Nah, ketiga hal ini saling terkait nih. Ini akan ngebuat seberapa bertahan relawan ada di organisasi sosial teman-teman. Yang pertama ini, kalau kesulitan saya relawan, mungkin bisa perhatikan beberapa pengalaman kami di Isbanban saat merekrut relawan. Yang pertama ini, the power of story. Saya percaya banget orang Indonesia itu senang banget baca cerita atau diceritain atau didongengin, senang banget. Dan fitur Instagram sekarang sudah sangat-sangat membantu kita untuk bisa berdongeng di sosial media, bikin kebaikan. Kalau saya dan teman-teman begini caranya, kita pilih satu foto yang paling powerful menurut kita ceritain dengan gaya naratif dan menyentuh sisi emosional sedih, emosional senang, emosional ingin akhirnya yang menimbulkan emosionalnya menimbulkan nanti pada akhirnya orang secara publik itu melihat, oh iya saya juga pengen ya ngajarin adik-adik seperti ini. Jadi ceritain aja. Contohnya waktu itu saya cerita tentang kegiatan Minggu Belajar, program kami namanya Minggu Belajar, itu ngajarin adik-adik setiap hari Minggu di taman baca yang kita sudah dirikan. Saya cerita waktu itu saya dari Bogor ke Tangsel untuk bisa ngajarin adik-adik di taman bacaan. Adik-adik ini dekat banget, taman bacaan ini dekat banget dari kampus UIN Syarif Hidayatullah. Waktu itu memang target marketnya adalah teman-teman mahasiswa di UIN Jakarta, karena mereka 80% relawan Isbanban di Tangsel itu adalah anak-anak dari UIN Jakarta. Jadi saya langsung tulis di sana ada 10 menit dari UIN Syarif Hidayatullah ada satu taman baca Isbanban. Dan itu menarik banget. Akhirnya
di akhir caption saya bilang bahwa kalau mau join, kunjungi link pendaftaran atau bisa langsung share atau WhatsApp ke nomor WhatsApp yang kita sediain. Kayak gitu itulah. Yang kedua ini penting banget nih teman-teman. The power of mulut ke mulut. Jadi yang pertama, minta tolong relawan yang udah gabung untuk share ke temannya. Itu sangat powerful. Percaya nggak percaya, powerful banget. Karena tanpa itu kayaknya Isbaman juga nggak akan pernah sampai sebanyak ini relawannya. Terus minta sahabat terbaik buat share kegiatan yang kita lakukan. Terus yang terakhir, jangan lelah berproses, karena proses itu sangat-sangat penting dan mahal. Dulu Isbaman pertama kali kita buka open recruitment itu yang daftar cuman berapa ya? 15 orang. Terus yang bertahan cuma 5 orang. Ya nggak apa-apa lah. Pelan-pelan. Terakhir update 2020 kemarin kita rekrutmen sebelum pandemik. Yang daftar ada 400. Alhamdulillah, tapi yang kita terima cuma 70. Itu juga dengan sangat-sangat terpaksa kita harus filter. Karena sekarang komitmen relawan sangat-sangat dibutuhkan buat tetap mengajar di Isbanban. The power of writing ini yang ketiga. Teman-teman, kalau lagi rekrutmen, nulis apapun tentang organisasi teman-teman. Masukin ke koran-koran lokal, masukin ke media-media lokal. Syukur-syukur bisa tembus ke media nasional. Isbaman pertama kali kita ditolak-tolakin masuk ke media lokal. Setara media lokal kita pernah ditolak. Dibilang katanya nggak terlalu bagus lah ceritanya. Udah nggak ada space lah di koran, bahkan disuruh bayar gitu. Kita pernah banget. Dan alhamdulillah ternyata memang berproses itu penting dan juga menarik ya. Sangat mengasyikan. Kita tetap nulis dan alhamdulillah beberapa masuk ke koran lokal, bahkan ke koran nasional. Terakhir ke Kumparan, ke detik.com, dan terakhir juga ada di sosok Kompas. Kalau Kompas itu satu apa tuh ya? Satu lembar ya. Satu lembar lumayan bisa menarik simpati orang-orang publik untuk bisa melihat organisasi kita. Dan ini penting tipsnya, harus spesifik kasih tahu job desk-nya relawan itu apa. Karena banyak banget relawan yang bawel banget. Kak, ini pendaftarannya untuk relawan pengajar ya? Iya. Ngajarnya di mana? Ngajarnya di chapter Tangerang Selatan. Alamatnya di mana, Kak? Alamatnya di Kedaung, di sini. Oh, terus saya ini boleh ikut? Saya udah 23 tahun. Boleh. Ngajarnya ngajar apa ya, Kak? Ngajarnya matematika, bahasa Inggris, apa aja lah yang kamu bisa, misalnya gitu. Itu ribet banget. Kita harus kasih tahu spesifik. Tips saya adalah bikin frequently asked question. Jadi FAQ-nya harus jelas dulu di awal. Masukin ke website-nya teman-teman atau ya mungkin bisa di sosial media teman-teman organisasi kerelawanan supaya orang sebelum daftar baca dulu itu biar nggak banyak nanya gitu ya. Yang selanjutnya adalah fokus sama manfaat apa yang relawan dapetin, bukan apa yang dibutuhin sama organisasi. Ini biasanya kesalahan organisasi. Kita terlalu fokus sama apa yang kita butuhin. Kita butuh relawan misalnya, tapi kita nggak nyebutin manfaat apa sih yang akan didapatkan relawan ketika join ke organisasi kita. Ini penting banget karena relawan saat ini itu juga mencari benefit apa sih yang mereka akan dapatkan. Kalau kita bilangnya teman-teman akan mendapatkan kesempatan leadership academy, pelatihan, mentorship selama 1 tahun, selama masa pengabdian, teman-teman akan dapat networking-nya Isbanban, dikenalkan dengan berbagai expert mentor, teman-teman juga akan punya keluarga baru dan juga kawan-kawan baru di seluruh Banten, supaya bisa saling bernetworking, teman-teman bisa mendapatkan mentorship tentang life skill, kayak gitu. Jadi mereka senang banget, oh iya saya daftar karena saya juga pengen dapetin manfaat itu. Selain mereka juga akan ngasih apa yang mereka punya seperti energinya untuk ngajarin adik-adik kita. Jadi give to give gitu. Yang terakhir, pastiin pendaftarannya nggak susah, nggak ribet gitu. Banyak soalnya yang nggak jadi daftar cuma gara-gara ribet doang. Ini, once you have recruit a new volunteers, you have only just begun. Now you will need to manage and retain them. Artinya intinya ya kalau teman-teman udah beres ngerekrut ya itu cuma tahapan awal. Yang paling penting adalah teman-teman gimana caranya ngejaga dan juga nge-manage mereka, gitu nggak sih? Karena banyak ya yang daftar rekrutmen banyak kayak gini nih. Yang bertahan sampai akhir juga lebih dari setengah. Enggak lebih dari setengah artinya. Coba bisa lakuin ini. Yang pertama, buat relawan punya momen dan pengalaman berharga. Ini penting banget. Kita bisa kasih dia good first impression. Artinya impresi baik itu harus dilakukan di awal.
kasih sambutan yang hangat buat relawan. Selamat datang teman-teman relawan, terima kasih sudah menyiapkan dan menyediakan waktunya untuk kami. Sudah masuk gabung ke Isbanban. Saya senang sekali teman-teman jadi keluarga besar kami gitu. Pokoknya sambutannya harus hangat. Jelasin tentang organisasinya apa yang dia lakukan, sampai kenalin pengurus-pengurus yang akan bantuin mereka selama masa pengabdian. Itu penting. Karena tanpa good impression di awal mungkin nggak akan bisa dapetin engagement. Terus yang kedua harus positif representatif. Coba teman-teman cek deh diri teman-teman. Kalau lagi interaksi sama relawan, bisa nggak respect sama mereka? Jangan-jangan pas ngobrol sama mereka, teman-teman pikirannya kemana, dia ngomongin apa. Terus kalau misalnya ada relawan yang banyak ngeluh gitu misalnya, pengen cerita, curhat, teman-teman mau nggak dengerin mereka? Terus teman-teman benar-benar care nggak sama mereka secara personal? Itu juga penting, karena hal-hal seperti ini akan jadi cara relawan untuk bisa bertahan di organisasi. Yang ketiga, get personal. Ini tips, ini personal touch itu penting. Pendekatan personal penting banget. Mereka itu manusia yang ingin punya kawan tulus. Bukan teman tulus ya. Tahu kawan tulus. Jadi 3 tipsnya menurutku adalah coba ajak ngobrol, ajak bicara, dengerin curhatan-curhatan mereka, dan cari tahu lebih dalam tentang mereka. Karena mereka lama-lama akan respect teman-teman. Sebagai founders, sebagai initiator, atau sebagai orang-orang yang ada di organisasi sosial. Karena relasi itu penting, harus dijaga baik-baik. Kalau teman-teman care sama relawan akan care sama organisasi. Itu akan timbal balik. Yang tadi saya bilang, give to give itu akan terjadi secara tidak langsung ataupun langsung. Setelah yang keempat, untuk memanage relawan dan juga ngejaga mereka ada di organisasi terus, coba terus develop kapasitas mereka sebagai individu. Relawan tuh butuh namanya asupan-asupan ilmu baru. Bikin pelatihan lah, face to face langsung atau online, karena lagi pandemi bisa online. Ajak mereka untuk berkembang bersama. Kuncinya satu, tumbuh bersama. Itu aja. Nah, ini kekurangan stok leader nggak teman-teman di organisasi? Mungkin ya. Atau kita ajak relawan untuk bisa jadi leader selanjutnya? Mungkin nggak ada yang mau karena mereka pada takut. Nah, mungkin salah satu tips ini bisa buat teman-teman jadi ada inspirasi. Nah, ini program regenerasinya Isbanban, namanya Isbanban Leadership Academy. Ini semua adalah warna hijau ini, teman-teman relawan, 15 orang terpilih dari puluhan relawan di Isbanban Foundation. Mereka yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Isbanban Foundation di manajemen pusat ataupun di daerah. Mereka yang akan nanti melanjutin estafet perjuangannya Isbanban. Nah, sustainable organisasi itu harus disiapkan. Yang disiapkan adalah pemimpinnya, makanya bikin program-program kepemimpinan. Perkuat kapasitas, sedini mungkin, dan terakhir, banyak-banyak kasih kepercayaan dan tanggung jawab, supaya mereka belajar. Nggak usah takut. Kalaupun jelek programnya, nggak masalah. Yang penting adalah pembelajaran mereka. Yang penting kita punya antisipasi. Jangan lupa, jangan dilepas gitu aja, teman-teman bisa kasih mentor buat kawan-kawan itu. Udah usaha cari donatur mungkin ini, buat bisnis kecil-kecilan mungkin teman-teman juga udah, sampai patungan relawan. Nah, ini untuk fundraising. Mungkin teman-teman pernah ngerasain juga di organisasi sosial. Kami juga pernah. Coba menurutku adalah caranya crowdfunding. Crowdfunding ini penting. Bikin story. Ini rumusnya ya. Rumusnya story dikali networking, dikali collaboration. Ini jadi satu padu, satu paket. Nggak bisa dipisah-pisahin. Contohnya kayak gini. Isbanban waktu itu fundraising journey-nya adalah sejarah kita bikin fundraising dari 2014 lewat kitabisa.com. Dulu pertama kali kita bikin donasi target 7 juta, dapat 11 juta. Itu lumayan, 2014 susah banget nyari duit tuh. Susah banget. Orang-orang belum semudah untuk bayar lewat OVO atau GoPay, nggak ada. Dulu cuma lewat ATM, dan orang-orang tuh masih pada males untuk bikin M-Banking 2014. Terus 2017 kita bikin lagi campaign, bikin campaign beasiswa, dapat 44 juta. Dan tahun lalu, 2019, kita bikin campaign, dapat 220 juta. Ini perbandingannya cukup signifikan. Tapi kita belajar dari proses. Kita paham bahwa setiap hal yang kita lakukan di awal, pasti nggak bakal bagus. Yang penting kita udah mulai aja dulu. Start small itu lebih bagus daripada nggak start sama sekali. Jadi kita ya nekat aja. Yang penting kita bisa lakuin apa yang kita bisa. Ini kolaborasi yang kita lakukan. Jadi cara-cara kita adalah kita
guide para artis-artis ibu kota. Waktu itu ada Ivy Alisa, ada Hi-Fi, ada Abigail GAC, Hipui juga bantuin kita. Mereka galang dana untuk bantu beasiswa Isbanban. Ini pun hasil dari networking sana-sini, ketok kanan kiri, nggak tahu malu, WhatsApp pribadi, message di DM, minta teman kenalin ke artis, macam-macam lah. Pokoknya harus bisa bawa organisasi kamu secara clear gitu. Dan kasih tahu misinya organisasimu tuh ke mereka. Mereka akan bantu. Banyak orang baik yang udah terkenal di Indonesia bakal bisa bantu teman-teman. Dan kolaborasi strategis yang kita lakuin baru tahun lalu adalah sama Gojek dan juga Basnas. Jadi kita sekarang sama Gojek tahun lalu tuh kita dapat 220 juta tuh karena kita kerjasama sama Gojek. Donasi bisa lewat GoPay. Dalam satu hari waktu itu langsung dapat 200 juta. Ada 7.000 donatur tiba-tiba donasi di hari yang sama, di jam yang sama. Dalam satu hari dapat 200 juta dan itu lagi bulan puasa. Itu keren banget. Dan yang kedua adalah kita zakat pendidikan kerjasama sama Basnas Indonesia. Jadi zakat pendidikan, zakat itu sekarang udah bisa lewat Isbanban. Dan kita zakatnya bukan zakat fitrah, ini zakat penghasilan. Jadi teman-teman yang punya dana, punya kerja setiap bulannya mau menyisihkan itu bisa lewat zakat pendidikan Isbanban. Kita akan salurkan ke adik-adik penerima beasiswa Isbanban yang berasal dari kaum duafa gitu, yang sebelah kiri ini. Gitu. Dan selanjutnya transformasi funding Isbanban itu macam-macam. Ada crowdfunding, kita bikin CSA, kita coba bikin proposal CSR, kita cari donatur bulan, macam-macam. Sampai kita pernah bikin, sekarang juga masih jalan, kita bikin startup kecil-kecilan, platform lebih tepatnya, Care Institute. Jadi Care Institute ini lebih ke connecting speakers kepada workshop atau talk show dan seminar di kampus-kampus. Nanti kita ambil dari manajemen fee-nya speakers untuk jadi dana donasinya Isbanban. Akhirnya kita juga bikin, kita ajakin banyak speakers untuk gabung. Mereka itu gabung untuk charity juga, bantuin Isbanban. So, banyak yang kita bisa kerjain. Kita juga jualan topi, jualan kaos, macam-macam. Dan ini dampaknya, hasil transformasi Isbanban sejak 2017. Saat kita masa-masanya lagi jatuh, dan kita akhirnya bounce back, balik lagi. Itu selama 2 tahun ke belakang kita bekerja keras untuk bisa akhirnya menghasilkan desa binaan di 15 desa di 7 kabupaten kota. Anak-anak kita sekarang binaannya sudah ada 500-an. Ada 45 di antaranya yang dapat beasiswa, 4-nya udah kuliah sekarang alhamdulillah. 26-nya SMA, 15-nya SMP. Indirect beneficiary secara tidak lakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat di sana. Relawan muda yang bergabung udah hampir 1.000, sekarang udah 1.300 update-nya. Alhamdulillah Allah ngasih banyak kesempatan buat kita. Grant funding yang kita punya juga alhamdulillah banyak banget yang ngasih, dan penghargaan yang kita dapetin ini bukan tujuan akhir dari apa yang kita inginkan. Tapi penghargaan ini yang kita rasa jadi apresiasi buat Isbanban, bahwa apa yang kita kerjakan selama ini ternyata bisa diapresiasi sama orang lain. Termasuk waktu itu masuk ke nominasi Geek Indie Heroes 2018, bisa banyak cerita di Metro TV, sharing sama kawan-kawan se-Indonesia, dan langsung ngobrol sama Bang Andi F. Noya. Itu pengalaman yang luar biasa buat kami untuk bisa sharing. Dan teman-teman juga mungkin bisa lihat nanti di YouTube, karena alhamdulillah walaupun kita dulu sempat banyak ditolak sama media lokal, tapi ternyata alhamdulillah banyak media nasional yang turun langsung ke Isbanban, nge-shoot langsung adik-adiknya, bikin tayangan di sana, dan mungkin sudah beberapa televisi, hampir semua televisi pernah masuk ke Isbanban. Bersyukuran buat kami bahwa keberkahan itu bakal selalu ada buat orang-orang yang berjuang. Dan ini lagi-lagi bukan apa yang kita tuju. Yang kita tuju adalah kebermanfaatan buat adik-adik semakin banyak. Karena dari mereka ini, kami akhirnya semakin besar untuk bisa mengajak orang lain bisa lebih banyak ikut berbuat baik bareng-bareng sama Isbanban. Dan terima kasih, saya anak Instagram banget, jadi silakan bisa share, tag dimension di Instagram saya, di Instagram story boleh, @panjiajis. Saya cukupkan karena serasa waktunya udah beres, kita banyak ngobrol aja. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Panji. Keren banget sih Kak Panji, mulai dari perjuangannya dari tahun 2014, mulai dari 7 volunteer sampai dapat 100-an volunteer, lalu
proses pembelajarannya dari organisasi sampai jadi yayasan, sampai dapat banyak fundraising dan bisa membantu banyak anak-anak di Banten untuk mendapatkan beasiswa dan membantu pendidikan di sana. Exciting banget, teman-teman pasti dapat banyak insight juga ya. Nah, kita mulai aja sesi Q&A-nya. Sebentar. Aku lihat dulu. Teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di chat box. Nanti akan aku panggil dan teman-teman bisa mungkin unmute speaker-nya. Ini ada pertanyaan dari Fauzi Wahyu Zamzami, Kak. Untuk Kak Fauzi mungkin bisa bertanya langsung dengan cara di-unmute. Ini pertanyaan. Ya, makasih Kak. Makasih banyak nih buat Kak Panji dan juga Kak Bella yang udah mengizinkan saya untuk bertanya, khususnya kepada Kak Panji yang, ini saya sampai nyatet banyak banget nih Kak, insight-nya keren. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Kak. Pertama, gimana sih gitu waktu Kak Panji itu membangun East Banban Foundation itu kan tadi nggak sendiri nih. Nah, gimana caranya itu menentukan partner yang benar-benar nanti itu bisa cocok dan satu pemikiran sama kita gitu. Karena kan kadang yang saya rasakan itu semua orang misalkan di sekeliling kita oke lah dia pinter, hard work dan lain-lain, tapi belum tentu gitu bisa matching sama kita ketika ngelakuin sesuatu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan target social project ataupun sebuah organisasi ini itu bukan orang Indonesia gitu. Jadi orang asing gitu, 80%-nya orang asing dan 20%-nya itu orang Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Kak Panji gitu untuk membuat sebuah organisasi tersebut? Makasih Kak. Oke, ya Fauzi, makasih banyak nih pertanyaannya, luar biasa. Yang kedua tadi organisasi targetnya 80% orang asing. 80% orang asing itu artinya gimana? Beneficiary-nya atau gimana? Atau partnernya? Jadi gini Kak, jadi target 80% orang asingnya tuh jadi organisasi yang mau dibuatnya itu buat ngenalin Indonesia keluar gitu. Nah, itu tujuan intinya kurang lebih kayak gitu. Karena itu berdasarkan pengalaman sih, misalkan ketika kita kemana-mana, dia nggak tahu Indonesia itu apa gitu. Nah, melalui itu tuh salah satu agendanya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi istilahnya kayak supporting diplomasi publik Indonesia gitu. Karena kan kalau di Indonesia kan nggak ada gitu, belum ada. Nah, makanya kita sebagai anak muda gitu yang biasanya kan banyak fokusnya dan kebanyakan saya lihat tuh fokus di dalam nih gitu. Yang fokus di dalam udah banyak gitu. Kenapa saya nggak coba buat fokus keluar nge-branding Indonesia tuh kayak gini loh, kayak gitu. Nah, menurut Kak Panji kayak gimana Kak? Makasih Kak. Mantap ya. Jadi ini proyeknya udah jalan ya? Atau akan jalan? Oke. Baru ya? Baru ya? Asik. Ya, ini aku jawab dulu. Yang nentuin partner ya, Fauzi ya. Ini menurutku untuk nentuin partner, gini, sesungguhnya partner itu atau tim, yang paling utama adalah mereka yang mau untuk berjuang tumbuh bareng-bareng dulu sih. Artinya kalau baru bikin social project, kita tuh nggak sebenarnya nyari partner yang oke, yang keren, yang kece. Wah, itu mungkin 1 banding berapa ya? Karena East Banban juga nggak dapetin tuh di awal-awal begitu. Saya pribadi dulu nyari partner yang penting dia mau berjuang bareng-bareng dulu aja. Dan mau tumbuh bareng-bareng aja, nggak apa-apa. Kita jalanin bareng-bareng. Asalkan mereka mau ikut terus jalanin ini bareng-bareng ketika susah maupun senang gitu. Walaupun banyak susah-susahnya ya, karena namanya juga project sosial di awal gitu. Dan jadi partner itu, kalau misalnya kamu mau dapetin partner yang oke banget, ini kan prosesnya by time ya, jadi waktu. East Banban itu benar-benar dapetin partner yang oke banget. Dia itu misalnya partner tim ya, maksudnya partner tim yang oke banget. Ketika kita mengalami masa di mana keterpurukan itu ada. Jadi masa kita jatuh, masa kita nggak punya uang, relawan ninggalin. Seberapa banyak sih tim yang masih bertahan? Itulah sebenarnya the real partner yang akan bertahan dan juga ngebangun organisasinya teman-teman. Jadi untuk awalan, menurutku partner tim yang harus dicari
nggak usah perfect banget. Yang penting dia mau tumbuh bareng, dia mau berjuang, dia punya semangat dan visi yang sama sama kamu. Tadi kan kamu juga punya concern bahwa pengen mengenalkan diplomasi Indonesia lewat social project yang kamu punya untuk kenal Indonesia keluar. Dan 80% orang yang targetnya adalah 80% orang asing. Minimal cari orang yang punya satu value aja dulu, atau satu visi ke arah sana aja dulu. Karena kalau nggak satu vision, rasanya agak sulit. Kita akan 2-3 kali energinya lebih habis gitu untuk ngendalin ke mereka. Gitu sih, paling cari orang yang punya satu visi aja dulu. Tapi nggak harus sempurna banget ya, jangan terlalu maksudnya nggak harus perfect banget, karena sesungguhnya namanya social project di awal itu kan butuh namanya keyakinan. Buat ngeyakin orang, kita kan harus buktiin. Jadi bikin pembuktian itu adalah jalanin dulu aja beberapa bulan. Setelah itu ntar kamu bakal bisa nyari partner yang baru gitu. Hasil dari bukti-bukti yang kamu udah bisa share. Itu untuk awalan. Terus kalau misalnya kita mau buat organisasi dan targetnya 80% orang asing. Wow, ini aku belum pernah sih bikin project kayak gini. Tapi ini keren juga ya. Kalau misalnya emang 80% orang asing. Satu sih, kamu harus tahu dulu market. Ini di organisasi non-profit, itu juga ada namanya market share. Nah, jadi mungkin Fauzi bisa coba riset dulu market share-nya itu siapa, mau digapai atau mau dicapai lewat apa, lewat media apa. Misalnya sosial media kah, mau lewat email kah, atau macam-macam. Menurutku itu penting banget, karena kalau kita nggak tahu market research ya, kalau kamu belum bikin market research, itu kayaknya juga bakal sulit untuk mengenalin Indonesia ke orang luar. Misalnya, kalau kamu mau bikin satu social project, ini yang aku lakuin sama teman-teman. Bikin coba market research-nya dulu secara makro, misalnya targetnya adalah orang Asia aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Orang Asia ini lebih cenderung mereka menggunakan apa untuk untuk berkomunikasi. Misalnya sosial media lewat Instagram. Berarti nanti mungkin cara campaign kamu bisa lewat Instagram. Terus programnya, aku juga belum tahu ya programnya Fauzi nanti seperti apa. Misalnya kalau programnya adalah hanya sebatas campaign atau mengenalkan Indonesia lewat sosial media, berarti ya coba aja kalau bisa di awal-awal dapetin kolaborasi sama youth organization di Asia. Itu contoh aja. Supaya apa? Supaya market leverage-nya makin luas. Kalau kamu misalnya bisa kerjasama dengan Asian Youth apa gitu misalnya organisasinya, dan dia punya market leverage-nya besar di Asia, followers mereka pasti akan ngebantu, akan melihat organisasi kamu. Dan di situ akhirnya akan secara barter, gift to gift lagi tuh. Followers mereka akan lihat kontennya kamu akan ngebantu juga kontennya dia ada di Indonesia. Jadi banyak-banyakin kolaborasi di awal-awal, nggak usah banyak dulu. Misalnya kalau agak sulit, minimal ada satu yang paling menurut kamu bisa ngedongkrak projectmu ke atas, ke permukaan. Gitu aja sih saranku, Fauzi. Makasih banyak Kak Panji. Udah jelas ya Kak Fauzi ya? Udah Kak. Oke. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Den Morrissey tentang mulai usaha dengan modal yang minim. Kak Den mungkin bisa unmute dengan pertanyaan langsung. Halo, iya Kak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Den Morrissey. Mau nanya nih ke Kak Panji Ajis Pratama. Bagaimana kalau kita membuka usaha dengan modal yang minim, Kak? Modal minim ya. Den Morrissey. Dari mana nih, Den? Dari Jakarta Timur, Kak. Jakarta Timur. Lagi mati lampu ya? Kagak, di kamar emang sengaja. Oh, di kamar. Mati lampunya. Baik. Usahanya usaha apa, Den? Usaha Ya, kayak kita buka all shop gitu. Kayak misalkan kita jual makanan kayak sambal burudi gitu dengan modal yang minim. Misalkan kita punya dana hanya 1 juta lah. Terus kita kita kayak kebingungan gitu bagaimana caranya agar kita tuh gak kebingungan dengan modal yang minim itu. Oh, I see. Kalau modal minim kan macam-macam ya sebenarnya. Kalau misalnya Den mau bikin usaha tapi modalnya minim, misalnya baru 1 juta, gimana ya? Cara yang paling mudah sebenarnya kita bisa ambil barang orang lain dulu sih. Karena ini juga yang pernah kita lakukan di Isbanban ya. Kita jualin
barang-barang orang lain, tapi ambil margin dari sana. Nggak usah besar-besar dulu, misalnya marginnya 5.000 per pieces atau per produk, itu kita bisa ambil. Kamu bisa ngejual berapa? Ada sekitar 50, berarti 50 dikali 5.000, kamu dapat 250.000 dari yang kamu sudah modalkan untuk satu produk itu. Misalnya produknya apa? Produknya bisa coklat atau bisa macam-macam lah. Kamu bisa coba cari. Tapi kalau dananya minim, ya itu. Tadi kan ada juga bahasa katanya takutnya riba atau gimana ya. Menurutku salah satu yang bisa diambil adalah ngambil barang produk, tapi kita ambil margin dari sana. Jadi bisa putus di situ. Artinya putus ya. Kita jual ke orang lain. Yang paling penting kalau misalnya kamu mau usaha, jangan lupa untuk coba, tadi aku juga bilang ke Fauzi, set marketnya. Karena semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita bisa ngejualnya. Marketnya kita tahu, jualnya kemana, pasarnya siapa, targetnya apa, anak muda kah, orang tua kah, nenek-nenek kah, anak bayi kah, itu juga semua barang bisa dijual. Jadi aku jadi seminar usaha ya, tapi intinya itu. Modal cukup minim bisa dilakukan sama kamu dengan cara apa, yang penting kamu punya market leverage-nya aja. Semoga bisa membantu ya, Din ya. Terima kasih ya Kak Panji. Sama-sama. Terima kasih Kak. Jadi itu tadi ya, mungkin kita bisa ngejualin barang milik orang lain gitu dulu. Kak Bella mungkin pernah juga tuh usaha di vakansinya. Iya, tapi masih belum profit gitu Kak. Gak apa-apa, namanya juga awalan. Iya. Banyak ruginya waktu kita bikin bisnis unit di Isbanban. Iya. Boncos terus. Oh iya, teman-teman mohon maaf banget. Ini tadi aku sempat ke logout gitu karena internetnya nggak stabil dan nggak bisa baca chat lagi. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung unmute. Ini Alfi itu tadi nanya. Oh, Alfi. Oh ya. Kak Alfi mungkin bisa unmute Kak, bisa bertanya langsung dengan Kak Panji. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Terima kasih atas kisah inspiratifnya tadi. Pas Kak Panji jelasin, saya juga sambil bayangin itu Kak, buat hasil proyeknya kayak gimana, terus nanti tentunya kayak gimana. Nah itu kan Kak Panji dulunya udah usaha sendiri. Terus yang paling penting itu bagian apa aja sih Kak? Sudah, terima kasih. Ini suaranya agak putus-putus nih, bener nggak Kak Bella? Nah, tadi Pak Iya Kak. Apa posisi yang penting untuk memulai social project? Posisi yang kayak gimana tuh, Alfi? Mungkin bisa diketik ya? Boleh. Sambil diketik. Kalau videonya gini jelas nggak Kak? Masih putus-putus? Iya, masih putus-putus. Oh, tapi di rumah saya sinyalnya untuk kakak-kakak jelas. Oh, ini udah lumayan jelas sih Kak. Nah, silakan. Oh, ya udah sambil itu di offin ya Kak videonya. Nggak apa-apa. Oh ya, bisa Kak. Bisa Kak Alfi. Baik Kak, terima kasih. Kan tadi Kak Panji udah jelasin banyak. Masuk Kak? Ya Kak, masuk. Masuk. Terus kan saya sambil itu bayangin buat imajinasi gitu-gitu. Kan Kak Panji ini memulai prosesnya dari pas kuliah. Habis itu kan udah sendirian. Nemuin partnernya juga nggak sembarangan yang mau berjuang bareng. Nah, saya kan pengen juga buat kayak social project ini. Terus bingung gitu Kak, nentuin bagian apa aja yang perlu untuk direkrut. Misalnya untuk sebuah tim dulu dikuatin, itu yang penting apa aja sih Kak? Gitu. Terima kasih Kak. Oke. Yap, Terima kasih Kak Alfi. Ya, jelas. Ya Kak, sama-sama. Makasih ya Alfi ya, dari Jawa nih pasti aku tahu nih, karena logatnya Jawa toh. Oke, aku pernah ke Jawa tuh, tapi Jawanya Jawa mana ya? Timur. Blitar aku belum pernah Kak Bella.
Harus coba ke Blitar, Kak, kapan-kapan. Amin, semoga ke sana ya. Oke, jawab ya Alfi ya. Alfi ini tadi nanya, kan mau bikin social project, tapi aku mulai dari mana ya Kak Panji? Apakah ngerekrut tim, terus kuatin dulu? Pertanyaan bagus. Kalau mau buat social project, yang pertama nggak usah pikirin duitnya dulu, karena uang akan ngikutin nanti ke depan. Tadi benar banget tuh. Yang pertama harus dibuat adalah tim yang solid. Tim, sekali lagi. Organisasi tanpa tim biasanya nggak akan bertahan lama. Pun kalau banyak, bisa jadi belum tentu timnya juga bertahan, gitu kan ya. Jadi menurut Kak Panji, coba cari partner yang benar-benar mau bertumbuh dulu. Tadi aku udah kasih masukan juga tuh sama Fauzi ya tentang partner. Social project-nya sebelum cari partner gini dulu, kamu harus yakinin diri dulu. Kalau tadi kan Fauzi udah tahu isunya arahnya mau kemana, ke diplomasi gitu. Misalnya dia bilang mau memperkenalkan Indonesia keluar. Nah, kalau Alfi mau bikin social project, Alfi harus fokuskan ke satu isu dulu. Isu apa yang mau Alfi ambil, Alfi pilih untuk bikin jadi social project. Misalnya isunya pendidikan, atau kesehatan, atau ekonomi, atau lingkungan hidup, atau macam-macam, banyak banget. Atau tentang anak-anak jalanan. Apa aja yang Alfi suka atau Alfi khawatirin, itu bisa jadi satu isu social project. Kalau mau milih isu social project, cuman tinggal jawab pertanyaan Kak Panji nih. Apa yang buat Alfi khawatir, atau Alfi bikin gemes, atau apa yang ngebuat Alfi itu jadi marah. Jadi menurutku, Alfi coba pilih antara dua itu. Kalau Kak Panji disuruh milih, apa yang ngebuat Kak Panji jadi khawatir, atau gemes banget, atau marah ketika pendidikan di Banten Jadi kalau mau pilih aja yang buat Alfi khawatir atau gemes. Kalau misalnya kami tanya, Kak Panji pilih isu pendidikan karena apa? Karena Kak Panji ngerasa pengen banget ngebantu anak-anak di pelosok daerah itu bisa dibantu secara pendidikan. Karena gemes banget kalau pendidikan di Banten tuh masih di angka yang gitu-gitu aja. Pendidikan di Banten tuh masih sangat rendah sekali indeks pendidikannya. Gitu. Itu pilih satu isu. Setelah itu, setelah pilih satu isu, Alfi harus bisa cari tim yang sesuai dengan visinya Alfi sendiri. Misalnya timnya bisa sahabat sendiri, bisa teman satu kampus, bisa teman antar organisasi. Intinya orang yang mau diajak kerjasama. Terus nggak usah ribet-ribet. Untuk tim awalan yang penting ada ketua pelaksana, misalnya. Terus ada ketua program. Yang ketiga ada ketua atau koordinator sosial media, gitu. Atau kalau belum ada koordinator fundraising nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Yang penting bisa dijalankan secara sosial media dulu. Itu sih, jadi nggak usah banyak-banyak dulu di awal. Yang penting bonding di awal tuh kuat dulu aja, Alfi. Semoga bisa membantu ya. Setelah itu baru tuh nanti Alfi mau mikirin tentang cara nyari dananya gimana, bisa lewat crowdfunding. Tadi Kak Panji udah ceritain juga di PowerPoint. Gitu, Alfi. Semoga bisa ngebantu ya jawabannya. Oke. Untuk Alfi gimana, Kak? Udah jelas? Iya, Kak. Sudah terpikirkan mau take action. Tinggal take action sama bonding tim ini. Oh, sudah terbentuk. Udah dapat ya, Alfi? Timnya sudah ada? Iya, itu mau kayak buat program dulu sama teman-teman. I see. Fokusnya kemana, Alfi? Pengennya sih itu ke kesehatan mental. Kamu mau membahas apa tuh tadi? Nah, kamu jualan kok di situ dia program lembaga sosial kok. Masa? Tadi ngomong usaha-usaha gitu ya udah nimbrol aja. Siapa tuh? Isban tuh. Oke. Ya, Alfi, semoga sukses selalu ya itu proyeknya di kesehatan mental. Kalau Alfi butuh bantuan untuk misalnya dikenalin sama orang yang fokus di kesehatan mental, proyeknya Kak Panji punya banyak teman tuh yang juga fokus proyeknya kesehatan mental. Nah, Alfi bisa WhatsApp Kak Panji atau Instagram message aja, nanti Kak Panji kenalin sama orangnya supaya Alfi ada inspirasi. Oh, proyek kesehatan mental tuh seperti ini tuh. Mungkin Alfi bisa cek nanti Pijar Psikologi itu kawan baik Kak Panji. Nih Kak Panji ketikin, Pijar Psikologi. Beliau adalah
Regis Mahdi namanya. Ini pakar kesehatan mental di Indonesia, anak muda. Kemarin baru masuk IKND juga. Terus satu delegasi waktu dulu Kak Panji beasiswa di Amerika. Itu orangnya bagus, nanti bisa dicari. Apalagi ntar pokoknya WhatsApp aja atau message aja ya. Kak Panji senang banget bisa kasih share networking untuk bisa teman-teman berkembang. Gitu deh. Mangga Kak Bella. Makasih Oke, banyak Kak. Terima Kak Panji. kasih. Ya, ntar Kak Alfi bisa tanya-tanya juga ya. Masih terus Kak Panji boleh dibantu nggak Kak? Setelah Kak Alfi tadi ada pertanyaan apa ya? Ada yang nanya sama Kak Bella. Kak Bella orang mana? Apa? Bercanda, Bella. Oke. Nah, ini oh dari Odi. Odi nanya, Kak Panji mau nanya dong, mau nanya terkait kolaborasi Oh, dengan ini. apa nih di? Enggak, silakan. Odi mana Odi orangnya? Odi, Kak Odi mungkin bisa bertanya langsung Kak. Halo, Kak Panji. Halo Odi. Kedengeran nggak sih? Kedengeran nggak? Kedengeran di. Oke. Saya sih sempat browsing juga sih tentang Isbanban nih, menarik juga sih Kak. Malu saya. Oke, silakan di. Ya. Nah, kebetulan memang kemarin aku kan emang kerjanya di bidang community development juga ya di kantor ya. Nah, di mana nih? Esri namanya. Oke. Jadi perusahaan teknologi di bidang geospasial gitu. Terus kemarin tuh kita kerjasama sama Canary Foundation dan kurang lebih mirip-mirip sama si Isbanban ini. Bedanya apa ya? Sebenarnya sama-sama di Banten juga dan mereka juga punya program taman baca juga Kak. Menarik sih. Canary Foundation. CANARI. Canary pakai I. Foundation. Ya. Mereka lokasinya di Banten, di Tangerang gitu sih Kak. Tangerang, agak jauh tuh kalau Tangerang. Oke, nanti coba aku cek ya. Nah itu sempat koordinasi kerjasama sama mereka ya? Iya, kerjasama sih sama mereka kayak kita sih karena emang aku kan di community development, jadi kayak CSR-nya kita tuh lebih ke mendukung komunitas-komunitas itu untuk mereka bisa menjalankan program sosialnya. Jadi kita kayak menghadirkan solusi berbasis teknologinya gitu sih Kak. Keren, karena kalian perusahaan teknologi ya? Iya, teknologi mapping sistem pemetaan gitu Kak. Apa produk yang dikeluarkan biasanya? Kalau kita sih produk utama pasti itu namanya apa ya? ArcGIS namanya. Jadi kayak ArcGIS itu kayak buat pemetaan. Kayak peta corona, tahu nggak sih Kak? Peta corona. Nah, itu yang buat petanya itu dari kita sih yang gugus tugas yang Indonesia gitu. Sama pemerintah daerah juga. Jadi kayak emang program untuk program riset sih, lebih ke riset gitu sih Kak. I see. Berarti kalau ke kerja sama Komdev gitu di sama komunitas atau organisasi lokal itu apa yang kira-kira dibantu atau dikerjasamakan? Nah, kalau yang di Komdev, contohnya kayak Canary Foundation itu kita bikin pemetaan terkait dengan literasi buku gitu Kak. Jadi mereka kan punya program taman baca gitu. Nah, terus kita visualisasiin dalam bentuk peta. Jadi kayak lokasinya di mana, jumlah bukunya berapa. Terus juga banyak sih. Jadi kayak memang biar masyarakat juga tahu. Jadi di websitenya itu kita tampilin dashboardnya terkait dengan info detail terkait program taman bacanya salah satunya atau distribusi bukunya kemana aja. Kayak gitu sih. Bagus tuh. Boleh nanti kita collabs, kita sangat terbuka sih buat yang kolaborasi yang macam kayak gitu. Jadi iya, karena menarik juga sih kayak mungkin di Banten sendiri kan kita bisa kolaborasi beberapa komunitas juga sih terkait dengan taman baca juga ya, kayaknya menarik. Betul banget. Mangga boleh. Aku kalau boleh itu share deh WhatsAppku buat teman-teman. Siapa tahu ada yang kita ke depan kolaborasi. Di sini ya, di sini ya. Siap. 089909 udah kayak ini ya kita. Nah, saya mangga di sana. Pokoknya nanti kita kontak aja. Senang banget bisa collabs apa yang bisa kita kerjain. Yang penting buat beneficiary yang kita mau bantu bareng-bareng. Oke, mantap. Makasih Kak Panji. Mudah-mudahan ke depan Isbanban lebih baik lagi lah. Tadi namanya apa? CR ya? Apa perusahaanmu? Esri Indonesia, searching aja Kak. Indonesia. Oke, aku udah catat. Sip. Nanti kontak aku ya. Oke. Siap. Makasih Kak Panji. Sama-sama, Odi. Aku juga BTW megang Komdev di Banten, tapi ini aku megangnya professional worker, artinya kerja gitu. Tapi buat Tanoto Foundation, bantu early childhood, bantu bikin kayak kelas pengasuhan di desa-desa gitu. Seru banget nih kalau buat ngobrol sama teman-teman.
Apalagi, oh ya, tadi kamu log out ya, Bila ya, aku bacain dah. Udah kolaborasi Udah tadi. sih. Oh ini nih. Kolaborasi udah. Semangat yang tadi. Oh, ada Hana. Hana lagi bikin reseller tote bag, semangat ya. Oh iya. Semangat. Oh ini aku udah nih Kak yang dari Kak ini bisa kelihatan. Kak Panji, kalau dari aku mau ada pertanyaan juga nih Kak. Kan Kak Panji juga kerja di Tanoto Foundation, lalu membangun Isbanban ini. Gimana sih cara Kak Panji ketika, mungkin ada nggak sih Kak kayak ada momen di mana Kak Panji ini sibuk banget sama kerjaan, terus cara manajemen waktunya gitu. Kalau saya dari aku sendiri juga kadang kadang ada stres banget gitu Kak, kayak wah kenapa sih harus ngadain sosial project ini, terus kayak kerjaan belum selesai, terus tapi di satu sisi harus jadi kayak harus ada tuntutan biar jadi responsible leader kayak gitu. Ya. Gimana sih Kak caranya? Bella BTW juga sambil kerja ya berarti? Iya Kak. Di mana, di Jakarta? Enggak sih Kak, aku lebih ke project-project kayak freelance gitu. I see. Tapi standby-nya Blitar ya? Di Surabaya, cuman karena corona jadi balik ke Blitar dulu. Balik ke Blitar dulu. I see, ya langsung dibayang nih. Sip, berarti ya kalau ditanya gitu, gimana manajemen waktu antara kerjaan sama project yang kita bangun. Ini BTW teman-teman, ini adalah fakta sebenarnya. Dulu Kak Panji tuh sempat punya mimpi untuk ya udahlah saya full time aja gitu di Isbanban supaya bisa full timein Isbanban secara profesional. But itu bertahan hanya setahun setengah. Kita aku pernah sempat full time di Isbanban ngerjain full Isbanban karena sempat dapat CSR funding. Jadi kita berhasil dapetin dana funding, bukan CSR sih, lebih depannya ke philanthropic funding. Jadi ini dana filantropis, dana hibah yang diberikan untuk beberapa organisasi kepemudaan, lebih tepatnya organisasi yang bergerak di bidang pendidikan gitu. Dan akhirnya ini dananya kita kelola untuk kita bikin program-program pengembangan pendidikan di daerah-daerah pelosok, khususnya di Banten. Aku ngerjain itu mulai dari nol banget sampai lumayan bisa jalan. Dan ternyata namanya dana CSR atau dana funding dana filantropi itu emang kan nggak bisa bertahan lama, cuma setahun setengah, bahkan cuma 2 tahun itu maksimal. Jadi dulu setahun setengah aku enjoy banget tuh full time ngerjain Isbanban, ngerasa kayak kita udah ngebangun organisasi, terus kita bisa kerja juga di secara internal di Isbanban sendiri gitu. Cuman ya itu, kita sebagai orang yang juga harus tahu realita bahwa nggak selamanya funding itu akan ada dan akan selalu mendukung organisasi. Makanya akhirnya sebelum dana funding itu kontraknya selesai, KPNY mencoba untuk mulai buka opportunity untuk bisa ngerjain project di tempat lain. Makanya kami sempat juga kerjakan di YK Foundation, Yayasan Cinta Anak Bangsa. KPNY ngerjain project mereka di bidang beasiswa. Jadi mereka mau bikin scholarship tapi belum pernah sama sekali. Jadi KPJ buatin dari end to end-nya, dari nol sampai jadi beasiswanya, sampai diseleksi, sampai sosialisasi, sampai monitoring gitu. Kalau ditanya stres apa enggak ya lumayan. Karena apalagi sekarang dengan position yang makin tanggung jawabnya besar, KPJ ngerasa bahwa ngerjain projectnya Tanoto aja udah bener-bener energi tuh habis gitu, Bella. Apalagi kita harus juga nge-manage Isbanban Foundation yang secara notabene this is a foundation gitu kan, udah yayasan juga sama-sama yayasan. Jadi kapannya di dua kaki, cuman kaki yang kiri itu non-profit, kaki yang kanan tuh for profit gitu. Walaupun kerja di non-profit ya. Jadi harus realistis karena aku ngerasa bahwa kita nggak boleh kita anak muda boleh idealis, tapi kita harus realistis sama keadaan. Makanya KPNJ sangat-sangat sadar bahwa Isbanban sudah tidak dapat dana funding lagi, makanya KPNJ coba jadi konsultan di beberapa foundation, dan sekarang lagi megang Tanoto Foundation. Ya udah profit atau dana untuk kebutuhan sehari-hari di sana. Tapi yang tadi kalau ditanya stres ya stres di manage ya Bella.
Yang penting kan kita bisa komit aja. Kalau aku gini, Bel, kita harus punya apa namanya waktu yang kita sepakati dalam diri. Artinya gini, sampai Jumat, aku nggak akan pernah megang Eastman di jam-jam 8 sampai jam 5. Because there is a contract for the Tanato Foundation, kan nggak boleh tuh. Artinya, walaupun sebenarnya aku kan kerja di lapangan, aku community development, juga sama kayak Mas Odi tadi. Aku kerja di lapangan ngerjain project consultant di lapangan, dan banyak di lapangan. Sebenarnya bisa aja nyolong-nyolong tentang ngerjain Isbanban kan. Cuman secara kontrak aku tidak boleh karena aku udah tanda tangan juga. Jadi sebenarnya komitnya komit berbeda aja. Jadi jam 8 sampai jam 5 aku nggak akan pernah megang Isbanban. Tapi dari jam 5 sampai subuh lagi, dari jam 5 sore sampai subuh lagi jam 5 gitu. Bisa jadi aku akan pegang Isbanban mati-matian gitu. Gimana caranya aku pegang walaupun secara virtual, secara online, ataupun aku bisa adain meeting sama teman-teman tim malam-malam gitu. Jam 8 yuk teman-teman kita kumpul aja di tempat sini gitu sebelum pandemi ya. Kumpul kita ngobrolin Islam sampai jam 12 malam gitu. Sabtu Minggu full aku Sabtunya untuk keluarga, hari Minggunya untuk Isbanban. Jadi program Isbanban kan banyak kan hari Minggu. Gitu. Jadi sebenarnya manage waktu aja sih supaya kita bisa. Dan kamu harus kasih tahu juga sama vakansi timmu atau youth offers tim kamu bahwa waktuku dikontrak untuk kerjaanku di jam segini sampai jam segini. Mereka akan sangat-sangat paham dan mereka nggak akan ganggu kamu. Bahkan itu yang akan ngebuat kamu jadi stabil. Karena kamu punya waktu. Karena kamu harus keluarkan energi kamu ke tempat yang mana dulu gitu. Karena kan 24 jam kita semua sama ya. Iya. Cuman beda-bedain aja tidur berapa jam. Gitu maksimal kalau aku pribadi 4 sampai 5 jam tuh udah deh. Sisanya baru ngerjain yang lain. Gitu. Oke. Makasih Kak. Iya sih soal ini masih belum dibagi gitu. Jadi mungkin itu ya yang bikin fokusnya beda-beda. Oke. Oh iya Kak, untuk ini nih Kak, kan Isbanban dapat banyak ini ya kayak CSR terus menang grants kayak gitu. Itu Kak Panji nyarinya memang cari-cari kompetisi atau inisiatif sendiri kayak bikin proposal CSR terus ngajuin ke perusahaan kayak gitu. Terus ada tips nggak sih Kak yang bisa dibagiin sama kita kalau buat dapat gitu? Boleh dong. Nah kalau ditanya kita tuh nyari dana funding tuh dari mana? Sesungguhnya kita tuh baru bikin pertama kali dana proposal untuk funding filantropi atau dana CSR atau bahasa dana hibah itu adalah itu pertama kali dan itu sebenarnya ditawarin. Itu beruntung banget ya. Kita ditawarin loh, kita nggak ngasih, kita nggak menawarkan. Jadi singkat cerita ya tadi tiba-tiba ada salah satu filantropi, salah satu petinggi perusahaan nelfon gitu. Mereka minta untuk presentasi, saya diundang ke Jakarta, sharing di sana, Isbanban itu apa. Saya kira itu juga bukan presentasi untuk funding ya, dikirain itu presentasi untuk mungkin kolaborasi hal lain. Cuman alhamdulillah dikasih jalan, akhirnya dikasih funding selama 2 tahun. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk yang kayak kompetisi gitu, Isbanban baru pertama kali dapat kompetisi itu waktu pertama tadi aku cerita Isbanban bikin pertama kali kompetisi social project se-Indonesia, dapat 4 juta rupiah untuk modal apa tadi? Modal bikin yayasan gitu. Terus yang aku mau kasih tips sebenarnya Isbanban tuh banyak banget kuatnya sebenarnya di crowdfunding gitu. Nah ini penting banget buat teman-teman yang organisasi sosial non-profit masih susah nyari dana, CSR susah, sama Isbanban juga nggak bisa tuh. Itu juga kita beruntung aja ditawarin bahkan gitu. Tapi cuma sekali, setelah itu ya nggak ada lagi gitu ya. Apalagi yang bisa aku kasih tipsnya adalah bikin teman-teman kalau organisasi non-profit ini sebenarnya sangat-sangat bagus untuk bikin story. Banyak-banyakin nulis, banyak-banyakin ceritain tentang organisasi teman-teman, dan jangan lupa untuk diceritakan juga impact yang sudah teman-teman hasilkan. Karena tanpa cerita tentang impact, orang nggak akan tertarik untuk bisa ikut join atau bahkan ikut mau donasi di project teman-teman. Ceritakannya jangan tanggung-tanggung, bikin banyak refleksi, bahkan banyak minta masukan orang lain yang emang biasanya nulis. Kalau aku gitu, bahkan 3 kali sampai 4 kali revisi itu baru aku naikin di kitabisa.com. Bro, ini udah beres belum ya? Bahkan itu sekarang alhamdulillah temanku memang head of brandingnya sama head of marketingnya Kitabisa. Jadi
segala campaign yang kita punya itu di-review dulu. Tapi itu secara personal ya, karena kita kenal dekat gitu. Bro, coba dong dibantu, dicek dulu nih ada yang kurang nggak ya cara bahasanya, fotonya kurang menarik nggak ya. Wah, dia acak-acak tuh 4 kali revisi baru oke untuk bisa naik gitu. Jadi banyak-banyakin punya teman atau punya mentor yang bisa ngebuat kamu makin bisa ngembangin social project. Itu penting banget. Nggak harus ya misalnya nggak harus yang muluk-muluk lah, orang yang bisa nulis, orang yang bisa ngebimbing kamu untuk cari dana, itu aja. Dosen, bahkan mentorku juga jadi dosenku juga jadi mentor sampai hari ini tuh ada. Jangan malu-malu untuk cari mentor, karena mentor itu gratis, ilmunya juga gratis, yang mahal waktunya. Jadi bisa-bisanya adalah teman-teman ambil waktunya supaya bisa invest waktunya dia kepada invest waktu dan juga ilmunya dia buat ngisi kapasitas diri teman-teman. Kuncinya cuma itu sih. Terus untuk funding, banyak-banyakin tadi, bikin story, naikin kitabisa.com. Kalau pertama kali teman-teman campaign-nya masih sedikit, yang nyumbang baru 200.000, nggak usah khawatir. Isbamang pernah yang nyumbang cuma 20.000. Nggak ada yang naik-naik, itu pernah kok. Kita pernah ada di masa itu, karena kita ngerasa kita nggak tahu nih cara nge-share-nya gimana, orang donasi juga gimana. Kita nggak tahu strategi seperti apa. Nih ya, ini paling penting nih. Kalau mau bikin crowdfunding, sebenarnya itu ada namanya lingkaran networking. Kita kadang bingung, udah bikin nih misalnya crowdfunding di kitabisa.com, kita udah tulis story-nya apa, terus kita udah ada fotonya, tapi nggak ada yang nyumbang. Yang pertama tuh harus ada dana masukan awal dulu. Misalnya dana pribadi 20.000 nggak apa-apa lah buat nyumbang. Itu minimal udah ada naik dulu. Setelah itu pakai lingkaran networking. Lingkaran pertama sahabat, keluarga, om, tante, teman dekat, gitu ya, pasangan gitu ya, siapa aja lah. Nyumbang nggak? Kalau nggak, gue nggak temenin lo. Nggak begitu nggak. Cuman intinya gunakan networking itu karena itu adalah networking yang paling dekat. Atau nggak minta feedback dari mereka, ada yang kurang nggak bro? Kak, mah, pah gitu atau segala macam. Minta masukan dari mereka. Kalau mereka menganggap itu aja nggak menarik, gimana orang lain yang lebih luas, yang lebih nggak kenal kamu secara personal. Kalau orang yang secara personal kenal kamu aja nggak menarik untuk bisa donasi, berarti ada yang salah dari campaign-nya gitu ya. Setelah itu nanti lingkaran kedua baru tuh disebar, di-share di sosial media ke orang yang nggak terlalu kenal sama apa-apa campaign kamu. Ada 2 alasan orang mau donasi ke organisasi non-profit. 1, karena orangnya kenal banget sama kamu secara personal. 2, karena orangnya benar-benar emang aware sama isu yang kamu angkat. Itu aja. Kalau Kak Panji gitu, orangnya kalau nggak dia kenal sama aku pribadi, kalau nggak dia emang beneran peduli sama pendidikan. Karena Isbamang itu pendidikan gitu. Itu sih. Oke. Makasih Kak Panji buat insight-insight-nya. Bermanfaat banget. Oke, karena sekarang udah jam 9, mungkin kita akan tutup. Untuk Kak Panji, ada closing statement nggak Kak buat kita? Mantap. Ya, teman-teman, sebelumnya closing statement-nya aku mau ngucapin makasih buat Community ID, Irlando, Yola, Elena, Justita, dan kawan-kawan semua yang udah undang aku di sini. Dan buat teman-teman, makasih udah standby malam ini untuk sharing dan juga dengerin sharing aku. Tapi yang paling utama adalah kalau teman-teman punya project dan belum mulai sama sekali, start dulu aja. Start small itu lebih baik daripada nggak start sama sekali. Atau bahkan nggak start gitu ya. Kerjain dulu. Masalah fundingnya gimana, timnya seperti apa, programnya kayak gimana untuk inovasi, itu urusan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jangan sampai termakan sama mindset pribadi yang nggak sama sekali sebenarnya belum tentu kejadian. Jadi usahakan banyak berpikir positif, lakukan kontribusi sekecil mungkin, sesering mungkin, yang penting komitmennya sebesar mungkin. Itu aja, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih Kak Bella, moderatornya luar biasa. Iya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Panji. Nah, teman-teman, ini aku bacain sedikit highlight summary-nya ya dari materi Kak Panji kali ini. Jadi, untuk membangun pergerakan dari nol ini, kita transformation is the key. Jadi, harus ada perubahan, evaluasi, dan bagaimana cara kita mengorganisir kayak proyek kita. Lalu, dalam
project yang kita buat harus ada principal works, seperti kalau contohnya dari Isbanban Foundation tadi ada growth mindset, trust, give and give to give, seperti itu. Lalu untuk untuk volunteer sendiri programnya, dan untuk program yang jelas kita bisa membuat theory of change. Jadi tujuan dari program yang akan kita buat itu jelas, kayak apa goals-nya, seperti itu. Lalu untuk bagaimana volunteer atau tim kita agar bisa komitmen dan menjaga komitmen mereka, beberapa tipsnya itu kita bisa membuat pengalaman berharga. Jadi bagaimana volunteer ini merasa dia penting dan bagaimana proyek kita tuh bisa improve diri mereka. Lalu always be a positive representative, make good impression, dan get personal. Lalu untuk tips untuk crowdfunding sendiri ada story, networking, dan collaboration. Jadi seperti itu. Jadi tips lain ini dalam hal perekrutan member atau volunteer, ini ada the power of story. Jadi kita bikin story yang menyentuh sisi emosional. Lalu the power of mood and to mood, minta tolong kepada anggota atau teman-teman kita untuk mempromosikan proyek kita. Dan the power of writing. Jadi kita bisa tulis di blog, ajuin ke koran dan media-media. Nah itu tadi. Lalu yang paling penting, kita harus memulai dulu komitmen dan mempunyai goal yang jelas. Oke, itu dari saya. Terima kasih banyak untuk Community ID, terima kasih untuk Irlando, Elena, Yola, dan teman-teman semuanya. Saya Bella Citra, undur diri. Maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada MC Yola. Wow, keren banget. Thank you, Kak Bella. Thank you, Kak Panji. Gila, aku sampai, nggak berkedip. Ini tuh bener-bener keren banget, guys. Dan aku yakin teman-teman yang dari tadi udah stay tune ya, dari awal jam 7:30 sampai sekarang udah jam 9 lewat ya. Ini tuh bener-bener insight-nya tuh keren banget. Kak Panji, keren banget. Aku nggak bisa berkata-kata. Thank you so much buat ilmunya, Kak Panji. Sama Bella, Yola. Thank you juga buat Kak Bella yang udah jadi moderator yang nggak kalah keren sama materi malam ini. Dan juga buat teman-teman nih, sebelum aku bacain closing kita dari workshop pada malam hari ini, aku juga pengen ngingetin lagi nih dari Kak Panji yang aku inget banget ada 6 hal yang benar-benar teman-teman harus punya ketika teman-teman itu pengen membangun pergerakan dari nol. Yang pertama adalah give, and give. Beri, dan beri sebanyaknya. Karena apapun yang teman-teman beri, itulah yang akan, ibarat itu kita tuh menanam benih, itulah yang akan kita tuai nantinya, itulah yang akan kita panen. Nah, kemudian adalah strategic collaboration, pokoknya lakukan kolaborasi sebanyak mungkin, luaskan link pertemanan teman-teman, dan juga mencari networking sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga adalah grow mindset. Jadi teman-teman harus punya mindset untuk terus bertumbuh, berkembang, dan terus belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar. Dan kemudian yang keempat adalah clear goals, di mana teman-teman harus clear banget tujuan utama teman-teman untuk ngebangun itu apa, ngebangun pergerakan itu apa. Minimal satu aja tujuan yang benar-benar teman-teman tuh fokus gitu loh. Jangan menyeleweng sana-sini, tapi fokus satu seperti yang Kak Panji lakukan, fokus pada pendidikan, dan itu tuh benar-benar akan menghasilkan walaupun dalam waktu yang sangat panjang prosesnya, tapi tidak mengapa teman-teman, karena proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Atau hasil tidak pernah mengkhianati proses, ya sama aja dua-duanya. Kemudian yang kelima, ini yang nggak kalah penting banget karena teman-teman anak millennials, kemudian generasi X, generasi Z gitu ya. Dan teman-teman tuh harus benar-benar banyak belajar lagi untuk
meng-leaderkan ataupun belajar untuk memanage ataupun memimpin diri sendiri. Dan tips dari Kak Pandu adalah leader create leader. Jadi teman-teman, ketika kamu udah jadi leader, maka kamu akan menjadi contoh juga untuk teman-teman kamu yang lain. Dan itu adalah leader untuk diri kamu dan juga teman-teman ataupun inner cycle di sekitar kamu. Dan yang terakhir adalah trust, rasa percaya. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, kalau untuk membangun sebuah pergerakan, teman-teman itu harus percaya diri dengan diri sendiri dan percaya sama rekan kerja teman-teman ataupun sama sejawat ataupun sahabat-sahabat teman-teman yang teman-teman rangkul untuk dijadikan tim. Nah, itu dia dari aku, dan sekarang kita akan masuk ke sesi sebelum close. Di sini bagikan juga nih keseruan teman-teman hari ini di Instastory-nya masing-masing. Nah, kemudian teman-teman buat caption semenarik mungkin. Oke, sorry. Aku kayaknya salah pencet deh. Kemudian, teman-teman nanti jangan lupa untuk tag community.id, dan kemudian teman-teman boleh share caption-nya ataupun insight yang teman-teman dapetin pada malam hari ini. Kemudian silahkan teman-teman nanti juga mengisi daftar hadir pada link di bawah ini. Nah, ini linknya. Teman-teman yang mengisi daftar hadir ini, yang mengikuti workshop kita dari awal sampai akhir, akan berhak mendapatkan sertifikat apresiasi dari community.id. Dan yang terakhir, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di virtual account ataupun di webinar selanjutnya, dan juga bisa ketemu lagi sama Kak Panji dan juga Kak Bella, dan juga ketemu lagi sama teman-teman tim dari community.id. Terima kasih, dan jangan lupa follow Instagramnya kami di @community.id_ dan subscribe YouTube channel community.id. Aku Yola Andespa, terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mewakili tim community.id, selamat malam, selamat beristirahat semua teman-teman. Semoga hari Senin teman-teman besok menjadi hari Senin yang baru, new normal, dan di semangat Juli yang baru 2020, semua impian teman-teman ataupun resolusi teman-teman menjadi nyata. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku Yola Andespa, mohon pamit undur diri di hadapan teman-teman semuanya. Selamat malam. Bye. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih Kak Panji. Terima kasih Kak Bella. Ya, terima kasih Kak Panji, Yola, dan teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Iya Kak Bella, thank you so much for tonight, dan selamat berteman ya. Nanti Instagramnya Kak Bella ada di itu ya, informasi community.id ya? Aku lagi diaktif Instagram sih, cuman ntar deh pakai Instagram Youth Offers dulu kali ya. Oh, boleh. Nanti aku follow deh. Nanti aku juga share Youth Offers and vacancy. Semoga nanti kita bisa ketemu ya, Kak Bella. Ya ampun. Makasih, Yola. Ya. Aku pengen deh, aku tuh Kak Bella stay-nya di Surabaya ya? Iya. Oke. Tapi sekarang lagi mudik ke Blitar ya? Iya, betul. Blitar itu Jawa Timur kan? Iya, dekat Malang. Dekat Malang. Aku tuh pengen banget ke Malang, ke Batu Malang, sama ke Bromo, tahu. Tapi masih corona ya. Iya, ntar kalau udah ini kabarin aja Yola, ntar aku bisa temenin. Oke, kan vacancy itu tour gitu ya? Open tour gitu ya, Kak ya? Belum sampai open tour sih. Waktu itu turnya lebih ke Blitar, tapi untuk ke jangka kayak target masa depan pasti pingin sih bikin kayak tour-tour gitu. Iya. Boleh. Aku suka traveling, jadi kita boleh ya traveling the around of Indonesia with vacancy. Boleh banget.
Aduh, seru banget sih. Sumpah Kak Panji Seru keren. banget sih ini. Iya, keren banget. Iya. Dan Pesertanya juga excited ya, bertanya banyak banget. iya, teman-teman jangan lupa follow community.id nih, kan masih ada lagi ya. Iya, oh iya teman-teman yang masih ada, aku sampai lupa ngasih tahu nih, jangan lupa tuh follow community.id supaya tahu perkembangannya dan juga ikuti di kegiatan kita di webinar di minggu depan karena itu mungkin akan menjadi webinar penutup nih sepanjang dari 20 Juni sampai 12 Juli gitu. Ini masih rame ya, masih 20 orang belum live juga. Aku jadi makin semangat nih berbicara dan makin